dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Deca Alsanabila, Saya Angelika Kaila Medita. saya Iva Akila, Saya Kakak Susanto. Saya Fatsal Saadika. Saya Muhammad Chandra Fernando. Kami di sini akan membuat video pembelajaran tentang Perang Dunia ke-1. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Dunia I. Latar belakang Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh Gavrilo Princip, anggota nasionalis Serbia pada 28 Juni 1914. Ketegangan di Balkan meningkat, memperburuk konflik antara Austria-Hongaria dan Serbia. Lebih jelasnya bisa simak video berikut. Latar belakang Perang Dunia I dipicu oleh pembunuhan Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria oleh Gavrilo Princip, anggota nasionalis Serbia pada 28 Juni 1914. Ketegangan di Balkan meningkat, memperburuk konflik antara Austria-Hongaria dan Serbia. Aliansi militer seperti Triple Alliance, Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia, dan juga Triple Entente seperti Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Perlombaan senjata, nasionalis ekstrim, serta imperialisme turut memperkeruh situasi. Perang meluas dengan keterlibatan negara-negara lain seperti Italia dan Amerika Serikat, serta inovasi senjata baru yang membawa kehancuran besar. Awal abad ke-20 ditandai oleh persaingan ekonomi, politik, dan militer antar negara besar di Eropa, didukung oleh perlombaan senjata dan aliansi besar seperti aliansi Triple Entente dan Triple Alliance. Nasionalisme yang berlebihan, terutama di Balkan, memicu ketegangan regional yang memuncak pada pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pada 28 Juni 1914, memicu serangkaian deklarasi perang. Jelas, simak video berikut. Awal abad ke-20 diwarnai oleh ketegangan politik, militer, dan ekonomi di Eropa yang didorong oleh aliansi militer seperti Triple Entente dan Triple Alliance. Persaingan kolonial, perlombaan senjata, nasionalisme yang berlebihan, terutama di Balkan, memicu ketegangan regional. Ketegangan ini memuncak di Balkan 1912 hingga 1913. Yang meninggalkan kawasan tersebut dalam kondisi tidak stabil. Puncaknya adalah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, pewaris tahta Australia-Hongaria, oleh seorang nasionalis Serbia pada 28 Juni 1914 di Sarajevo. Insiden ini memicu serangkaian deklarasi perang karena sistem aliansi yang ada, sehingga konflik regional berubah menjadi Perang Dunia I. Dengan demikian, kombinasi persaingan ekonomi, politik, aliansi yang kompleks, perlombaan senjata, nasionalisme yang berlebihan, dan insiden pembunuhan politik menciptakan kondisi yang menyebabkan meletusnya Perang Dunia I. Setelah saya akan menjelaskan jalannya Perang Dunia I. Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli 1914 dengan invasi Australia-Hongaria di Serbia. Melibatkan negara-negara besar melalui aliansi. Jerman menyerang Belgia dan Prancis, namun terhenti di pertempuran Marne. Amerika Serikat bergabung pada 1917 dan pasukan US membantu Sekutu mengalahkan Blok Sentral. Perang berakhir pada 11 November 1918 dengan gencatan senjata dan perjanjian Versailles. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut.
Jalannya perang. Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli 1914 dengan invasi Australia-Hongaria ke Serbia, yang kemudian memicu keterlibatan negara-negara besar melalui sistem aliansi yang ada. Jerman, sebagai sekutu Australia-Hongaria, melancarkan serangan ke Belgia dan Prancis di front barat. Sementara di front timur, mereka menghadapi Rusia. Rencana Jerman untuk cepat mengalahkan Prancis melalui invasi Belgia terhenti pada pertempuran Marne, yang memaksa kedua belah pihak menggali parit perlindungan sepanjang 78 km dari laut utara hingga perbatasan Swiss, menciptakan perang parit yang berkepanjangan. Di luar Eropa, Inggris dan Prancis menyerang koloni Jerman di Afrika, sementara Jepang merebut wilayah Jerman di Asia Pasifik. Kekuatan blok sekutu yang lebih besar menyebabkan blok sentral mengalami kekalahan beruntun. Pada Desember 1916, Jerman mengusulkan perdamaian, namun ditolak karena syarat berat dari sekutu. Tindakan Jerman melancarkan perang kapal selam tak terbatas, termasuk menenggelamkan kapal Lusitania, mendorong Amerika Serikat untuk bergabung dengan sekutu pada April 1917. Di Rusia, revolusi Bolshevik menyebabkan penarikan diri dari perang melalui perjanjian Brest-Litovsk pada 1918, menguntungkan blok sentral. Namun, masuknya pasukan Amerika Serikat memperkuat sekutu yang berhasil memukul mundur blok sentral. Bulgaria mengajukan damai pada September 1918, diikuti oleh kekalahan Turki Utsmani dan runtuhnya Kekaisaran Australia-Hongaria. Di Jerman, pemberontakan internal menggulingkan Kaisar Wilhelm II, mendirikan republik, dan menandatangani gencatan senjata pada 11 November 1918, mengakhiri perang dengan perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses berakhirnya Perang Dunia I. Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 dengan kekalahan Jerman dan runtuhnya Kekaisaran Besar. Jerman menjadi republik dan perjanjian Versailles pada 1919 memberlakukan syarat berat bagi Jerman. Perang memunculkan negara baru dan paham politik seperti fasisme dan komunisme. Untuk lebih jelas tentang proses berakhirnya Perang Dunia I, simaklah video berikut. Perang Dunia I berakhir pada tahun 1918 setelah Jerman mengalami kekalahan besar di front barat akibat serangan sekutu yang didukung oleh pasukan Amerika Serikat serta pemberontakan internal dari kaum komunis Spartakis. Kekalahan ini membuat rakyat Jerman menderita kelaparan dan memicu protes besar-besaran yang akhirnya menyebabkan Kaisar Wilhelm II turun tahta dan digantikan oleh pemerintahan sosialis di bawah Friedrich Ebert, menjadikan Jerman sebagai republik. Austria-Hongaria juga mengalami kekacauan serupa dengan pemberontakan dari kaum komunis dan bangsa-bangsa Slavia sehingga Kaisar Karl turun tahta dan Australia berubah menjadi republik. Blok sentral kehilangan kekuatannya satu persatu, diawali oleh Bulgaria yang mengajukan perdamaian pada September 1918, disusul oleh Turki Utsmani dan Austria-Hongaria. Jerman akhirnya menyerah pada 11 November 1918 dengan menandatangani perjanjian gencatan senjata di Kompagni Prancis. Setelah perang, negara-negara yang terlibat menyusun sejumlah perjanjian perdamaian, seperti perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919 yang memberlakukan syarat berat bagi Jerman, termasuk kehilangan wilayah, pembayaran ganti rugi perang, dan pembantasan angkatan bersenjata. Perang juga menyebabkan runtuhnya kekaisaran besar seperti Jerman, Austria-Hongaria, Turki Utsmani, dan Rusia, serta memunculkan negara-negara baru dan paham politik seperti fasisme, komunisme, dan nasionalisme. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan bagi dunia, khususnya Indonesia. Perang Dunia I menyebabkan runtuhnya kekaisaran besar dan munculnya negara baru serta ideologi seperti fasisme, nazisme, dan komunisme. Bagi Indonesia, dampaknya mencakup meningkatnya nasionalisme dan demokrasi, gangguan ekonomi dengan penurunan impor dan kenaikan harga, serta perubahan peran gender dengan perempuan bekerja di sektor yang didominasi laki-laki. Gaya hidup barat juga mulai mempengaruhi masyarakat Indonesia. Lanjut simak video berikut. Perang Dunia I membawa dampak signifikan bagi dunia dan Indonesia.
Secara global, perang ini menyebabkan runtuhnya 4 kekaisaran besar Jerman, Austro-Hungaria, Rusia, dan Ottoman, yang memicu perubahan peta politik dengan munculnya negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Yugoslavia. Selain itu, perang ini juga mendorong munculnya ideologi-ideologi baru seperti fasisme di Italia, Nazisme di Jerman, dan komunisme di Rusia. Bagi Indonesia, dampak Perang Dunia I terasa dalam berbagai aspek. Di bidang politik, kemenangan paham demokrasi atas kekaisaran meningkatkan popularitas demokrasi dan nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Secara ekonomi, perang mengakibatkan terhambatnya komunikasi dan pelayaran antara Indonesia dan Eropa, menyebabkan penurunan jumlah barang impor dan kenaikan harga-harga, yang pada gilirannya menurunkan kesejahteraan rakyat. Di sisi sosial, terjadi perubahan peran gender dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja. Halo, saya Nelika Kaila Manita. Saya di sini sebagai kameramen dan editor. Sekian video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang dipahami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.